Saya. Saya. Ya, di sini kami ingin memecahkan permasalahan diet sebagai tugas praktikum modelan riset operasi. Nah, permasalahan yang ingin kita bahas di sini adalah mengenai diet problem. Jadi di sini terdapat soal seorang gadis remaja sedang melakukan program diet mayo dengan membatasi jumlah asupan kalori, karbohidrat, lemak, dan protein setiap harinya. Kebutuhan asupan kalori, karbohidrat, lemak, dan protein setiap harinya adalah 1200, 325, 50, dan 75 berturut-turut. Di tempat gadis tersebut tinggal, terdapat rumah makan yang menyediakan 12 macam menu harian untuk seseorang yang sedang menjalankan program diet mayo dengan harga yang beragam. Nah, berikut daftar menunya. Ada menu yang pertama dengan total kalori, karbohidrat, lemak, dan protein sebagai berikut beserta harganya. Menu kedua, menu ketiga, menu keempat, menu kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, dan ke-12. Nah, di sini gadis tersebut ingin menentukan 7 macam menu yang akan ia pilih untuk dimakan selama 1 minggu ke depan dengan biaya seminimum mungkin dan tanpa melebihi jumlah asupan kalori, karbohidrat, lemak, dan protein setiap harinya. Formulasikan permasalahan tersebut dan tentukan solusinya menggunakan lingo. Nah, pertama di sini kita akan memformulasikan dulu permasalahannya seperti apa. Pertama kita tulis dulu DV-nya, yaitu decision variable, di mana DV-nya itu adalah XI, yaitu menu makanan ke I yang dipilih, di mana si I-nya itu dari 1, 2, sampai 12. Ini menandakan menu pertama, kedua, sampai ke 12. Nah, XI tersebut bisa bernilai 1 dan 0. Dia bernilai 1 jika menu makanan ke I itu dipilih. Nah, untuk yang bernilai 0 itu jika sebaliknya, artinya jika tidak dipilih. Selanjutnya, setelah menentukan DV-nya, kita akan mencari OF-nya. Di sini, gadis tersebut ingin meminimumkan biaya pengeluaran. Artinya, ingin mencari minimum dari Z. Z itu adalah biaya yang harus ia keluarkan selama 1 minggu, di mana minimum dari Z tersebut adalah 25.500 dikali X1, harga dari menu pertama, ditambah 27.500 dikali X2, ditambah 33.500 dikali X3, ditambah 32.500 dikali X4, ditambah 24.500 dikali X5, ditambah 26.500 dikali X6, ditambah 28.500 kali X7, ditambah 27.500 dikali X8, ditambah 31.000 dikali X9, ditambah 30.000 dikali X10, ditambah 29.000 dikali X11, dan terakhir ditambah 28.000 dikali X12. Jadi jika dia memilih menu pertama, maka X1 akan bernilai 1, berarti 25.500 dikali 1. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, lanjut ke kendalanya. Di sini terdapat 5 kendala. Pertama itu ada kendala kebutuhan jumlah kalori dalam 1 minggu. Bisa kita lihat di sini 952 X1 ditambah 1063 X2 ditambah 1127 X3 ditambah 907 X4 ditambah 732 X5 tambah 843 X6 tambah 1283 X7 tambah 1063 X8 ditambah 1129 X9 tambah 909 X10 tambah 964 X11 dan terakhir 744 X12, di mana mereka ini harus kurang dari 8.400. 8.400-nya adalah jumlah kalori dalam 1 minggu. Nah, untuk kendala yang kedua itu juga sama, yaitu
Tapi di sini sekarang itu jumlah karbohidrat dalam 1 minggu. Tadi di tabel kita sudah bisa lihat jumlah karbohidratnya dan kita bisa tuliskan kembali seperti ini. Bisa dilihat. Dan di mana jumlah mereka ini haruslah kurang dari 2275, yaitu jumlah kebutuhan karbohidrat dalam 1 minggu. Untuk kendala yang ketiga, sama penulisannya dengan kendala yang kedua dan pertama, yaitu kebutuhan jumlah protein. Bisa dilihat di dalam tabel, terdapat di sini nilai-nilai proteinnya dari setiap menu. Kita tuliskan kembali seperti demikian. Dan jumlah mereka sini semua harus kurang dari 525, yaitu jumlah protein dalam 1 minggu. Lalu kendala keempat itu adalah kendala kebutuhan jumlah lemak dalam 1 minggu. Sama penulisannya dengan kendala pertama, kedua, dan ketiga. Jadi dapat kita tuliskan seperti berikut, di mana jumlah mereka harus kurang dari 350. Dan kendala selanjutnya adalah kendala ketak negatifan, di mana si XI itu bernilai lebih besar sama dengan 0, I-nya itu dari 1 sampai 12, dan yang terakhir itu adalah kendala biner. XI bernilai 1 atau 0. 1 jika menu makanan ke I itu dipilih, dan 0 sebaliknya. Nah, setelah selesai memformulasikan permasalahannya, kita akan mencari solusinya menggunakan suatu aplikasi software bernama Lingo. Nah, sekarang kita akan menggunakan Lingo untuk mencari hasilnya. Pertama kita akan nulis fungsi OF-nya. Selanjutnya akan kita tulis kendala-kendalanya. Untuk kendala yang pertama, itu kendala jumlah menu yang harus dipilih itu harus ada 7 menu. Jadi bisa kita tuliskan. Untuk kendala berikutnya, itu adalah kendala jumlah karbohidrat dalam 1 minggu. Untuk kendala selanjutnya, kendala selanjutnya 30. Kendala berikutnya karena permasalahan ini merupakan permasalahan biner, jangan lupa kita cantumkan kendala biner, yaitu @bin x1 2 @bin x3 @bin x12. Lalu kita akan melihat hasilnya. Kita pencet solve. Nah, didapat hasilnya seperti yang tertera pada layar. Di situ tertulis objective value-nya itu 188.000 dengan variabel value-nya itu yang bernilai itu ada X1, X2, X5, X6, X7, X8, dan X12. Artinya, itu adalah ketujuh menu yang harus dipilih oleh si gadis tersebut untuk meminimumkan biaya yang dia keluarkan sebanyak 188.000 selama 1 minggu ke depan dengan tetap menjaga asupan kalori, karbohidrat, protein maupun lemak untuk dalam menjalankan program diet Mayo. Nah, dengan begini berakhir sudah pembahasan dari kelompok kami, kelompok 13. Mungkin ada sedikit saran dari kelompok kami untuk bisa menambahkan variasi menu dari makanan program diet Mayo ini. Dan nanti di sini bisa berbagai macam lagi menunya dan bisa dicari lagi hasil-hasilnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.